Warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam budaya, salam Nusantara, salam satu rumpun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Cukup Allah yang menjadi penolong kita. Tiada daya dan kekuatan selain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan umat dan kasih sayangnya yang tak terbatas kepada setiap makhluk-makhluknya. Pertama-tama, tak lupa kita juga harus bersalawat dan terus bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jika kita selalu berselawat, kita menjadi umat-umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah mas bro, di kesempatan video Sabda Alam 85 kali ini, Sabda Alam 85 tidak bosan-bosannya berterima kasih kepada seluruh subscriber Sabda Alam 85 yang sudah mendukung, mensupport channel Sabda Alam 85. Tanpa dukungan mas broku semuanya, tidak mungkin channel Sabda Alam 85 ini bisa berkembang mas broku ya. Dan insya Allah saya selalu bersemangat untuk membuat konten-konten kepada mas broku semuanya, walaupun dengan kamera seadanya mas broku ya. Baik mas broku, di kesempatan video Sabda Alam 85 kali ini, izinkanlah saya Al-Fakir sedikit ingin sharing perihal air wudhu mas broku ya. Tidak ada satu tetes air wudhu, bekas air wudhu yang terbuang itu sia-sia mas broku. Orang tua dulu, bekas air wudhu tersebut beliau alirkan ke pematang sawah. Untuk apa tujuannya? Ialah untuk menyuburkan tanaman-tanaman. Bahkan tanaman yang mandul pun bisa subur dengan wasilah bekas air wudhu. Maka dari itu mas broku, tidak ada yang sia-sia ataupun terbuang sia-sia bekas air wudhu kita yang jatuh ke bumi ini. Itulah mungkin sedikit kajiannya tentang perihal air wudhu mas bro. Terus air wudhu ini juga bisa menjadi satu bentuk wasilah. Banyak sekali wasilahnya. Jika anak kita bandel atau istri kita tidak nurut, atau bahkan bisa digunakan untuk wasilah atau media bagi mas broku, mohon maaf, yang belum mendapatkan keturunan mas broku ya. Tentunya dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta dengan wasilah air wudhu tersebut. Jika kita gunakan untuk daya pengasihan mas broku, setelah kita berwudu, kita membaca doa mas bro. Jadi kita baca doa di tangan, kedua tangan mas bro, karena satu tangan saya memegang kamera. Jadi kita baca di telapak tangan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita tiupkan ke telapak tangan kita, lalu kita isapkan ke muka kita. Insya Allah itu wasilahnya setiap siapapun yang memandang kita, dia akan welas asih
kepada kita Mas Bro. Jadi itu kajian untuk ilmu Bekasi Mas Bro ya, dengan wasilah air wudhu tersebut. Jadi ketika kita selesai wudhu, kita membaca doa ke telapak kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita tiupkan, lalu kita usapkan ke muka kita. Tentunya itu masih ada setetes dua tetes air wudhu yang ada di tangan kita. Itu Mas Bro. Jadi itu insya Allah wasilahnya untuk daya Bekasi atau pengasihan. Ketika kita terus mengamalkan itu, insya Allah bagi siapapun yang melihat kita, baik kaum laki-laki ataupun perempuan, akan ulas asih ke kita gitu Mas Bro. Lalu bagaimana ketika air wudhu itu digunakan untuk agar anak kita yang bandel, istri kita yang nggak nurut, yang ngebangkang bisa nurut kepada kita. Ketika kita berwudhu, pas bagian muka tadahilah airnya. Jadi ketika bagian muka kita cuci muka, membasuh muka, tadahilah airnya dengan gayung atau ember ataupun apapun itu wadahnya Mas Bro, silakan. Nah, setelah wadah itu air itu terkumpul dalam wadah itu, bacalah suratul Fatihah 7 kali Mas Bro, lalu tiupkan dan minumkan kepada anak kita yang bandel atau istri kita yang tidak nurut. Insya Allah dengan wasilah tersebut dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak ataupun istri kita akan menjadi nurut kepada kita Mas Bro. Terus kalau untuk metode mohon maaf Mas Bro, untuk Mas Bro yang belum punya keturunan, bisa juga digunakan untuk media agar sebagai penyampai doa atau wasilah kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan keturunan Mas Bro. Caranya ketika kita membasuh muka, tadahilah juga air tersebut. Setelah itu bacalah suratul Fatihah juga 7 kali, lalu baca ya Raqibu sebanyak 313 kali Mas Bro. Lalu air tersebut bisa kita usapkan ke perut istri kita dan kita minumkan ke istri kita, kalau istri kita yang mohon maaf mandul. Tapi kalau kita yang mandul, kita sendiri yang mau minum itu Mas Bro ya. Jadi mungkin itu sedikit kajian perihal air wudhu Mas Bro. Jadi tidak ada satu air wudhu, bekas air wudhu yang jatuh ke tanah atau jatuh ke bumi itu sia-sia ataupun jadi sampah Mas Bro. Bahkan orang tua dulu digunakan ataupun bekas air wudhu itu dialirkan ke pematang-pematang sawah yang tujuannya insya Allah itu untuk penyubur tanaman. Itu Mas Bro ya. Jadi ada 3 wasilah air wudhu yang bisa digunakan untuk satu daya Bekasi, keduanya untuk kita bukan menundukkan Mas Bro ya, tapi kita meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak ataupun istri kita yang tidak nurut insya Allah bisa menjadi nurut dengan wasilah air wudhu. Dan ketiganya untuk pengobatan, bagaimana caranya kita agar mendapatkan keturunan bagi Mas Bro pasangan yang belum memperoleh keturunan, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala Mas Bro ya. Jadi kita kembalikan kepada pemilik hak keilmuan tersebut. Cukup sekian Mas Bro. Mohon maaf bila mana ada satu kata yang salah, suatu kekhilafan dan kesalahan itu datangnya dari saya.
dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.